Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mengupas pertanyaan dari audien menanyakan bagaimana mewujudkan sebuah komitmen dengan langkah-langkah yang objektif. Objektif tentunya punya lawan kata yaitu secara subjektif. Kita bahas dulu. Nah, secara objektif berarti kalau menurut saya objektif itu bukan sebuah langkah, akan tetapi sebuah pola pikir atau pemikiran. Begitu juga dengan subjektif. Bagaimana kita berpikir secara objektif untuk mewujudkan sebuah komitmen. Nah, dari situ baru kita bisa mengambil langkah. Langkah apa yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan sebuah komitmen. Sebuah contoh dari diri saya sendiri bahwa tahun 2006 yang lalu saya memiliki kawan, dan kawan saya itu setelah saya lihat dan saya pernah bekerja dengannya kerjasama dengan kawan, lalu saya rekomendasikan kepada manajemen untuk memimpin sebuah tim atau proyek. Dan sampai sekarang ini dia berhasil. Dan bahkan sampai dengan tahun 2021 itu kawan saya berhasil menjadi pemimpin yang baik, ya, yang disegani di perusahaan kami, ya, di manajemen kami, bahwa dia termasuk pemimpin yang berhasil. Ketika tahun 2021 saya dipanggil oleh manajemen untuk apa? Untuk menggantikan kawan saya karena dianggap tidak mampu untuk memimpin sebuah tim di sebuah proyek. Lalu saya tanya kepada manajemen, apa dasarnya kok untuk menggantikan beliau, padahal beliau track record yang saya, menurut pemikiran saya secara objektif, adalah dia baik, ya, baik dalam arti memimpin sebuah tim dengan baik, lalu berhasil mengendalikan tim, lalu mewujudkan komitmen juga dengan baik, walaupun ada delay, ada sedikit molor dari komitmen, hanya tidak semua adalah kesalahan dia. Lalu manajemen menjawab, dia tidak mampu. Saya tanya, apa dasar pemikiran Bapak tidak mampu? Mengatakan tidak mampu pada beliau. Ternyata yang dia dapat adalah masukan-masukan subjektif dari orang lain, orang-orang tim, dari orang-orang di sekitarnya yang menilai secara subjektif terhadap kawan saya. Bukan karena saya membela kawan, tapi dalam segala hal kita mesti berpikir dulu secara objektif. Lalu dari semua cerita yang diutarakan oleh manajemen kepada saya berangkat. Untuk apa? Bukan untuk menggantikan teman saya, tapi saya bilang, oke, saya berangkat, saya bantu untuk mewujudkan komitmen yang sudah disepakati antara perusahaan dengan klien. Nah, mulai dari situ saya mulai membantu kawan saya, ya, kontennya. Kemudian sambil saya riset, apakah perkataan-perkataan atau informasi secara subjektif yang diterima oleh manajemen benar adanya. Kemudian terjadi sebuah hal di situ ketika saya udah mulai membantu, lalu kawan saya menuntut yang lebih dari saya. Apa yang terjadi? Saya marah besar terhadap teman saya. Saya marah, lalu saya keluar dari ruang meeting. Dia mengejar. Apa katanya? Tolong jangan keluar dari tim. Kenapa? Saya tidak mampu untuk menyelesaikan proyek ini secara sendiri. Dari situ saya ambil pelajaran dan saya bisa menyimpulkan
tanpa mendengar perkataan atau penilaian-penilaian subjektif dari orang lain. Nah, dan akhirnya perkataan tidak mampu itu adalah keluar dari mulut kawan saya sendiri yang menyatakan saya tidak mampu. Nah, yang saya ambil pelajaran dari situ adalah shock terapi terhadap kawan saya supaya dia berhenti juga untuk berpikir subjektif terhadap tim, berhenti menyalahkan orang lain, lalu memulai subjektif terhadap diri sendiri, bahwa mulai mengevaluasi bahwa semua kesalahan tim adalah kesalahan saya. Kenapa? Karena seorang pemimpin tentunya adalah orang yang bertanggung jawab atas tim yang dia pimpin. Apapun kesalahan yang dibuat oleh tim adalah kesalahan pemimpin. Tidak akan tim itu berjalan sendiri tanpa dikoordinasi atau dikoordinasikan oleh atau dikendalikan oleh seorang pemimpin. Nah, dari situ akhirnya saya dan kawan saya berjalan. Ya, dari hal itu yang terjadi waktu saya marah besar, ternyata saya ambil pelajaran. Secara tidak langsung saya telah memberi shock terapi terhadap kawan saya, bahwa dia untuk memulai berpikir objektif. Nah, itu yang disebut dengan objektif adalah pola. Lalu mengenai langkah apa untuk mewujudkan sebuah komitmen, ya, itu dengan pemikiran yang objektif. Lalu kita memilih langkah yang realistis tentunya. Langkah-langkah realistis yang kita ambil. Bagaimana cara mewujudkan langkah yang realistis? Ini yang terpenting. Yang pertama, kita tahu bagaimana kapan kita memulai untuk melangkah menuju komitmen. Satu. Yang kedua, di tengah-tengah perjalanan, bagaimana kemampuan kita untuk memberi solusi atau mengambil pemecahan sebuah problem, ya, atau masalah yang terjadi. Ya. Dan yang ketiga adalah kita tahu bagaimana menuju garis finish untuk mewujudkan sebuah komitmen. Nah, tiga langkah realistis ini yang membuat kita jadi berpikir secara objektif. Jadi objektivitas kita berpikir akan menentukan realistis langkah kita untuk mewujudkan sebuah komitmen. Satu hal yang saya garis bawahi, apa motivasinya terhadap mewujudkan sebuah komitmen? Nah, kita jangan takut dicela, atau jangan takut dicaci, atau jangan takut dimarahin oleh orang lain atau manajer. Kenapa? Justru kita ambil sebuah motivasi bahwa celaan teman atau celaan orang lain terhadap kita adalah sebuah motivasi untuk mewujudkan sebuah komitmen. Kenapa begitu? Karena kita jadi tahu. Lalu kita berpikir subjektif terhadap kita. Apakah mampu kita melakukan itu? Langkah apa yang kita ambil? Dan motivasi yang muncul adalah saya harus mampu, ya, minimal sesuai dengan apa yang dikatakan, atau justru saya tampilkan lebih dari apa yang dia telah katakan. Satu pembelajaran buat saya adalah berhentilah berpikir subjektif terhadap orang lain, dan berpikirlah subjektif pada diri sendiri, supaya kita bisa mengevaluasi apakah kita mampu mewujudkan sebuah komitmen. Oke, terima kasih. Saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.